Coba bayangin, industri mobil sekarang itu udah kayak medan perang. Dan persis di tengah-tengahnya ada Hyundai yang lagi kejepit dalam pertarungan yang, wah benar-benar hidup mati. Mereka nggak cuma ngelawan satu musuh, tapi dua raksasa sekaligus. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Gimana caranya sebuah perusahaan bisa menang kalau diserang dari dua arah yang totally berbeda? Yuk, kita bedah sama-sama. Oke, pertama-tama kita harus ngerti dulu nih lapangannya. Industri otomotif itu lagi ngalamin pergeseran tektonik, perubahan terbesar dalam 100 tahun. Era mesin bensin itu udah di ujung tanduk, digantiin sama era listrik. Dan ini benar-benar ngubah semua aturan main. Dan ini buktinya, guncangan besar baru aja terjadi di peringkat penjualan global. Dan ini jadi sinyal darurat buat Hyundai. Posisi mereka disalip sama pemain baru dari Tiongkok. Coba deh lihat datanya. Ini bedanya jauh banget. BYD, pendatang baru dari Tiongkok, pertumbuhannya meroket 31%. Sementara itu, Hyundai dan bahkan Toyota kelihatannya stagnan. Ini bukan lagi soal kompetisi biasa, ini udah lampu merah buat mereka. Oke, kita bahas front yang pertama, para produsen mobil Jepang yang udah mapan. Ya, kita ngomongin Toyota, Mitsubishi, pemain-pemain yang kita semua tahu dominasinya, keandalannya, dan strategi mobil hibrida mereka yang susah banget ditembus. Jadi, apa sih senjata utama mereka? Jawabannya, satu, kepercayaan. Selama puluhan tahun, konsumen itu percaya banget sama mobil Jepang. Awet, dan yang paling penting, harga jual kembalinya itu tinggi. Nah, ini dia benteng pertahanan mereka yang paling kuat. Terus gimana cara Hyundai ngelawan benteng ini? Mereka nyerang langsung ke jantung pasarnya. Lihat aja contohnya Stargazer. Kalau kita adu data, tenaganya, torsinya, itu di atas Avanza dan Expander. Belum lagi transmisinya udah IVT yang lebih modern dan efisien. Ini tuh kayak perang gerilya, nyerang di segmen pasar yang paling rame. Nah, sekarang kita pindah ke front kedua. Dan yang ini bisa dibilang lebih ngeri. Merek-merek mobil listrik dari Tiongkok. Mereka ini geraknya cepet banget, agresif, dan nyerang pasar pakai harga murah dan inovasi kilat. Lihat angka ini baik-baik. 9.396, sebanyak itulah mobil listrik Tiongkok cuma satu model terjual dalam sebulan di Indonesia. Bahkan ngalahin penjualan mobil legendaris kayak Kijang Innova. Ini bukan lagi ancaman, ini invasi. Dan ini yang paling penting buat kita pahami. Ancaman dari Tiongkok itu bukan cuma soal mobilnya. Seperti kata kutipan ini, mereka itu bawa model bisnis baru yang super disruptif. Cara mereka jualan, marketing, dan terutama cara mereka ngebangun kepercayaan dari nol. Dan gimana caranya? Lewat garansi yang gila-gilaan. Chery ngasih garansi mesin 10 tahun atau 1 juta kilometer. GAC Aion malah ngasih garansi seumur hidup buat komponen inti mobil listriknya. Ini cara instan buat ngilangin keraguan konsumen dari awal. Oke, jadi kejepit di antara raksasa Jepang dan naga dari Tiongkok, apa yang Hyundai lakuin? Apa mereka nyerah? Tentu enggak. Mereka justru melancarkan serangan balik pakai strategi yang cerdas dan berlapis. Yuk kita bedah satu-satu. Strategi Hyundai ini punya 3 pilar utama. Masing-masing dirancang khusus buat nyerang kelemahan lawan dan sekaligus muatin posisi mereka sendiri. Oke, kita mulai dari pilar pertama. Nah, pilar pertama ini langkah yang fundamental banget. Bukannya cuma impor, Hyundai malah investasi besar-besaran buat bangun pabrik baterai sendiri di Indonesia. Ini bukan cuma soal produksi ya, ini soal ngontrol semuanya, rantai pasok, biaya, dan yang paling penting masa depan mereka sendiri di kawasan ini. Pabrik ini ngasih Hyundai banyak keuntungan strategis. Pertama, teknologinya lebih canggih, baterai NMC yang densitasnya tinggi. Kedua, produksinya efisien banget karena pakai otomatisasi dan AI. Dan yang paling pintar, karena pakai banyak komponen lokal, mereka dapat insentif pajak dari pemerintah. Ujung-ujungnya, harganya jadi bisa lebih kompetitif. Pilar kedua, ingat kan yang tadi kita bahas? Ini serangan frontal ke jantung pasar yang dikuasai Jepang. Lewat mobil kayak Stargazer dan kereta yang speknya lebih tinggi, mereka coba nyuri konsumen satu persatu di segmen-segmen yang paling panas. Nah, ini dia. Mungkin ini langkah paling berani dari pilar ketiga mereka. Hyundai nyerang langsung keunggulan nomor 1 merek Jepang, harga jual kembali. Mereka nggak cuma berharap, mereka kasih jaminan tertulis. 70% dari harga beli setelah 3 tahun. Gila kan?
Dan jaminan harga jual kembali itu cuma satu bagian dari paket lengkapnya. Ada juga servis gratis 5 tahun, suku cadang gratis, bahkan mobil diganti baru kalau rusak parah. Ini semua tujuannya satu, ngebangun benteng kepercayaan. Pesan mereka ke konsumen jelas, pilih Hyundai itu sekarang bukan gambling lagi, tapi sebuah kepastian. Tapi pertarungan ini masih jauh dari selesai. Serangan balik Hyundai ini baru permulaan. Jadi gimana kira-kira kelanjutan pertempuran ini ke depannya? Kalau kita lihat peta jalan mereka, jelas banget Hyundai ini nggak cuma mikirin hari ini, mereka udah ngerencanain masa depan. Mereka nggak cuma main di hibrida, tapi juga punya target buat ngalahin Tesla di ranah software-defined vehicle. Itu loh, mobil yang bisa diupdate kayak HP. Bahkan mereka juga ngincer teknologi baterai masa depan kayak solid state. Dan inilah yang mungkin jadi senjata pamungkas mereka yang paling unik. Beda sama lawan-lawannya yang kayaknya bertaruh cuma di satu teknologi. Jepang dengan hibridanya, Tiongkok dengan listrik murninya, Hyundai nawarin semuanya. Mau bensin? Ada. Hibrida? Ada. Listrik murni? Ada juga. Mereka kasih konsumen pilihan buat kebutuhan apa aja. Nah, ini ninggalin kita sama satu pertanyaan besar di akhir untuk kita pikirin. Apakah strategi serba ada ini bakal jadi kunci kemenangan Hyundai? Atau jangan-jangan malah bikin mereka jadi nggak fokus dan nggak jadi master di satu bidang pun? Cuma waktu yang bisa jawab.